Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Keluargaku Bertumbuh pada hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara kembali untuk bersama dengan keluarga dan teman-teman terdekat bisa bersekutu pada malam hari ini. Mari sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu tiada berubah atas kehidupan kami. Dan saat ini kami menikmati penyertaan, bagaimana sehari ini kami disertai, dilindungi, diberkati oleh Tuhan, dan kami saat ini rindu sejenak untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih dan berkati kami Tuhan, kiranya firman-Mu menguatkan kepada kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, judul kebenaran firman Tuhan hari ini adalah Ketika Tawar Hati. Dan nats firman Tuhan diambil dari kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawar hati adalah hilang keberanian, tidak gembira, tidak bernafsu, tidak menaruh perhatian, dan dingin hatinya. Memang orang yang tawar hati bisa kehilangan keberanian, tidak gembira, tidak bernafsu, tidak menaruh perhatian, dan sikapnya dingin. Ada beraneka ragam penyebabnya. Bisa karena berulang kali mengalami kegagalan, kekecewaan, putus asa, hilang harapan, atau karena menemui jalan buntu berkenaan dengan berbagai macam permasalahan yang dialami. Orang yang tawar hati hidupnya dingin dan tidak bergairah. Hidup terasa tidak menarik. Dan orang yang tawar hati bisa dikatakan dengan ungkapan hidup segan, mati pun enggan. Sungguh sangat kasihan sebenarnya bagi orang-orang yang sedang mengalami tawar hati. Tetapi hal yang saya dan saudara perlu ketahui adalah kita pun juga bisa mengalami tawar hati. Bagaimana agar saya dan saudara tidak mudah jatuh ke dalam bahaya tawar hati? Mari kita mengingat sabda Tuhan sebagaimana tertulis di dalam kitab Yosua yang saya dan saudara sudah baca bersama-sama tadi. Firman ini diberikan kepada Yosua ketika dia menggantikan Musa memimpin umat Israel yang akan memasuki tanah Kanaan. Setelah Musa meninggal, Allah memanggil Yosua untuk menggantikan dia memimpin bangsa Israel. Menjadi pemimpin bangsa Israel pada waktu itu bukanlah hal yang mudah, tetapi hal yang sangat sulit dan berat. Mereka harus berperang melawan banyak musuh, dan mereka pun harus mengatasi banyak kesulitan dan tantangan. Belum lagi, bangsa Israel sendiri adalah bangsa yang sering bersungut-sungut. Mereka bukan bangsa yang mudah untuk dipimpin. Bahkan mereka sering menyalahkan pemimpin mereka. Menghadapi kondisi semacam itu, pemimpin bisa jatuh kepada bahaya tawar hati. Oleh karena itu Allah menguatkan dan meneguhkan hati Yosua yang akan menjadi pemimpin bangsa Israel. Supaya ketika Yosua memimpin sebagai seorang pemimpin, ia tidak mudah jatuh kepada bahaya tawar hati. Dan untuk itu Allah menyatakan janjinya bahwa dia akan senantiasa menyertai Yosua kemanapun ia pergi. Artinya, Allah akan menyertai Yosua dalam situasi apapun dan dimanapun. Memang tawar hati hanya bisa diatasi dengan penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika saya dan saudara merasa tawar hati karena menghadapi berbagai persoalan hidup yang mengecewakan,
kegagalan yang membuat kita putus asa, yang menjadikan kita hilang harapan, atau merasa berada pada jalan yang sudah buntu, kita harus meyakini akan penyertaan Tuhan. Saya dan saudara harus yakin bahwa Allah sungguh-sungguh menyertai hidup kita. Penyertaan Allah yang sungguh-sungguh atas hidup saya dan saudara telah dibuktikan dengan kehadirannya di dunia ketika Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus Kristus disebut sebagai Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Dan Yesus Kristus pun menyatakan bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman, seperti yang dinyatakan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita ingat akan firman Tuhan. Allah tidak berkenan bahwa umatnya menjadi tawar hati. Kitab Yesaya pasal yang ke-35 ayat yang ke-4 mengingatkan kepada kehidupan saya dan saudara. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Ingatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10 juga mengingatkan kepada saya dan saudara, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada banyak berbagai ayat di dalam Alkitab yang mengingatkan kepada kehidupan saya dan saudara supaya kita tidak tawar hati. Percayalah kepada Allah yang maha baik itu. Percayalah kepada penyertaannya yang sungguh sangat luar biasa. Ingatlah, kesulitan apapun yang sedang saya dan saudara alami mungkin tidak akan hilang. Namun, saya dan saudara akan menjalaninya dengan penuh sukacita, penuh dengan ucapan syukur, karena saya dan saudara disertai oleh Tuhan. Sebagai pertanyaan untuk kita bisa diskusikan bersama-sama, apa alasan saudara menjadi tawar hati? Sekali lagi, apa alasan saudara menjadi tawar hati? Kiranya renungan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan saya dan saudara. Selamat bertumbuh keluargaku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.